Rothschild lah yang membuat dunia seperti ini, yaitu mereka yang kaya akan selalu kaya. Mereka membuat sistem agar yang kaya harus memakai cara Rothschild. Selama ratusan tahun mereka telah mempengaruhi dunia keuangan, memanfaatkan perang sebagai penumpuk kekayaan, dan mengatur geopolitik dunia. Selama 3 abad, Rothschild menguasai keuangan Eropa dan dunia. Markas mereka di London, Frankfurt, Vienna, dan Paris. Mulanya di tahun 1769, Mayer Amschel Rothschild sebagai seorang keturunan Yahudi di Frankfurt, Jerman, dia tidak bisa memiliki aset seperti tanah, ladang karena Yahudi adalah warga negara pinggiran. Mereka hanya bisa berdagang seperti berdagang kain, buah-buahan, baju bekas. Namun Mayer Amschel memilih berdagang barang antik dan koin emas di masa mudanya tersebut. Disinilah praktek awal memanipulasi dagangan yang dunia sekarang kenal dengan istilah front running. Front running adalah situasi di mana Anda mengetahui informasi penting yang kemudian Anda invest ke sebuah barang dan melakukan pembelian di awal lalu menggoreng harga. Kita tahu cara dunia bekerja bahwa hanya orang yang punya jaminan yang bisa kaya karena bisa menjaminkan asetnya di bank. Sementara faktanya hanya 7% manusia di dunia ini yang punya aset yang bisa dibankkan. Kesimpulan, yang 93% akan selalu miskin. Itulah ciptaan Rothschild, sistem pinjam bank tadi. Kemudian bunga berbunga bagi mereka yang telat bayar atau tidak bisa bayar, yang dilakukan pada mereka yang pinjamannya tanpa jaminan, di mana orang tersebut kalau hanya nyicil 30% saja, sesungguhnya Rothschild itu sudah balik modal. Itulah yang sekarang dijadikan pinjol sistemnya. Kita membicarakan keluarga Rothschild sekarang. Kita membicarakan keluarga yang membeli para politikus Inggris dan memodali para diaspora Yahudi untuk mencaplok tanah Palestina. Rothschild ini bisa dikatakan going shadow pergerakannya. Shadow money mereka dengan sistem yang mereka bangun tidak terasa telah menjadi bagian kehidupan dunia selama 250 tahun terakhir ini. Rothschild lah yang membuat dunia seperti ini, yaitu mereka yang kaya akan selalu kaya. Mereka membuat sistem agar yang kaya harus memakai cara Rothschild. Selama ratusan tahun mereka telah mempengaruhi dunia keuangan, memanfaatkan perang sebagai penumpuk kekayaan, dan mengatur geopolitik dunia. Selama 3 abad, Rothschild menguasai keuangan Eropa dan dunia. Markas mereka di London, Frankfurt, Vienna, dan Paris. Mulanya di tahun 1769, Mayer Amschel Rothschild sebagai seorang keturunan Yahudi di Frankfurt, Jerman, dia tidak bisa memiliki aset seperti tanah, ladang karena Yahudi adalah warga negara pinggiran. Mereka hanya bisa berdagang seperti berdagang kain, buah-buahan, baju bekas. Namun Mayer Amschel memilih berdagang barang antik dan koin emas di masa mudanya tersebut. Disinilah praktek awal memanipulasi dagangan yang dunia sekarang kenal dengan istilah front running. Front running adalah situasi di mana Anda mengetahui informasi penting yang kemudian Anda invest ke sebuah barang dan melakukan pembelian di awal lalu menggoreng harga. Kalau mau membayangkan kira-kira sekarang posisinya seperti stockbroker, seperti Leonardo DiCaprio dalam film The Wolf of Wall Street. Rothschild memainkan nilai koin emas dengan kliennya, di mana kebetulan dia adalah bangsawan Frankfurt kaya bernama Pangeran William Haas yang ingin membeli koin emas. Apa yang dilakukan Rothschild? Dia membeli koin tersebut dengan uang pinjaman, lalu koin itu dibeli oleh Prince William dengan harga lebih tinggi. Kemudian untuk itu Rothschild untung 3 lapis. Beli dengan harga murah, pakai uang pinjaman, jual dengan harga tinggi, dapat komisi broker. Inilah ciri Rothschild berbisnis hingga saat ini. Intinya, dia sudah ada pembeli, dimanipulasi harga agar tinggi barangnya, baru dia jual. Hingga tahun 1782, Myers merupakan investment manager dari Pangeran William. Kemudian untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan publik, Mayer Rothschild membangun bank. Langkah jenius tersebut membuat Mayer Rothschild di tahun 1800 menjadi orang terkaya di Frankfurt. Tidak berhenti di situ. 4 anak dari 5 anak lakinya dikirim ke 4 kota penting Eropa, ke Vienna, ke Naples, Paris, dan London. Sebagai pengingat, di tahun 1800 Inggris merupakan negara superpower penguasa dunia dengan kekuatan angkatan laut Inggris terkuat di dunia dan tidak ada yang bisa menandingi Inggris kala itu. Revolusi industri di Inggris lah
awal dari kebangkitannya. Ekonomi Inggris dan sistem keuangan Inggris meningkat sangat cepat diawali dengan berdirinya Bank of England di tahun 1694 dan di tahun 1800 London merupakan Global Financial Center. Disinilah peran anak ketiga Mayer Rothschild yang namanya Nathan Rothschild naik ke tingkat dunia. Nathan dimodali 20.000 pound sterling. Dalam setahun dia membuat uang sebanyak 60.000 pound sterling dari investasi di tekstil dan penyelundupan precious metal. Hingga tahun 1808 uangnya menjadi 800.000 pound sterling dan di tahun 1812 Nathan membangun bank di London dan begitu juga tiga putra Mayer Rothschild membangun bank di masing-masing negara. Di tahun 1812 Mayer Rothschild meninggal dengan sebuah kalimat yang diwariskan kepada anak cucu cicitnya yang bertahan sampai sekarang adalah family first, utamakan keluarga. Di mana kemudian Eropa memasuki masa saling berperang yang memerlukan pendanaan. Rothschild masuk ke pembiayaan negara di mana mereka sudah berada di sana. Siapapun negara perang di Eropa tersebut yang menang, Rothschild mendapatkan keuntungan dan tentunya Inggrislah yang paling sering menang. Ada 6 perang di abad 19 tersebut dan Inggris ekonominya kuat. Ada lagi yang membuat Rothschild menjadi super kaya di masa perang di awal abad 19 adalah mereka menjadi pedagang foreign exchange atas currency di berbagai negara Eropa yang mana hanya Rothschild yang memiliki koneksi di berbagai negara karena House of Rothschild banknya di mana-mana. Hal inilah yang membuat Nathan menjadi orang nomor 1 terkaya di dunia di masa puncaknya. Dan di usia 58 tahun Nathan meninggal dunia di tahun 1836 yang dinastinya kemudian dilanjutkan oleh James Rothschild of Paris sebagai Commander-in-Chief House of Rothschild pengganti Nathan. Perbankan adalah urat nadi Rothschild dan semenjak dinahkodai James, Rothschild masuk ke sektor industri, infrastruktur, metalurgi dan tetap menerbitkan surat hutang untuk menggunakan uang orang lain di dalam investasi. Di masa krisis ekonomi Perancis di tahun 1850-an, James meminta bantuan keponakannya, anak dari Nathan di London, Lionel Rothschild, di mana Lionel akhirnya mengendalikan semua bank pamannya di Paris dan Vienna. Dan dengan kecerdasan Lionel, dia merubah undang-undang yang mengkerdilkan warga Yahudi di Inggris dengan membangun narasi di media. Lalu dalam pemilihan wali kota The City of London, Lionel menjadi wali kota City of London, sebuah distrik keuangan Inggris yang dikuasai swasta, penguasa lembaga finansial Inggris. Akhirnya London dikuasai secara wilayah oleh keluarga Rothschild yang pada akhirnya dapat membeli semua politikus Inggris. Sekarang kita merenung sebentar. Sebelum kita melanjutkan kiprah Rothschild hingga saat ini di dunia, kita tahu cara dunia bekerja bahwa hanya orang yang punya jaminan yang bisa kaya karena bisa menjaminkan asetnya di bank. Sementara faktanya hanya 7% manusia di dunia ini yang punya aset yang bisa dibankkan. Kesimpulan, yang 93% akan selalu miskin. Itulah ciptaan Rothschild, sistem pinjam bank tadi. Kemudian bunga berbunga bagi mereka yang telat bayar atau tidak bisa bayar, yang dilakukan pada mereka yang pinjamannya tanpa jaminan, di mana orang tersebut kalau hanya nyicil 30% saja, sesungguhnya Rothschild itu sudah balik modal. Itulah yang sekarang dijadikan pinjol sistemnya. Bank di Indonesia, sistemnya semua adalah mengkopi apa yang Rothschild lakukan, yang hanya membuat orang kaya semakin kaya dan pemilik bank adalah yang paling kaya. Lalu bagaimana sistem keadilan keuangan itu bisa ditegakkan? Bagaimana kita mematahkan dominasi Rothschild di dunia ini? Atau kita tanya, capres kita nanti bisa nggak ya menaklukkan Rothschild dan mengganti baru sesuai dengan sistem keadilan, sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Bisa nggak nih para capres?